Episode kali ini diawali dengan keisengan Jasper yang mengapungkan Telo ke tengah danau. Aksinya itu dilihat banyak orang dan mereka semua tertawa sambil mengatakan, "Telo, sepertinya kau diapungkan." Kata-kata sarkas karena dahulu di Bahtera Telo sering mengapungkan masyarakatnya yang bersalah. Telo sama sekali tak tersinggung, ia malah ikut tertawa. Mungkin karena merasa bersalah juga ya guys. Sementara suasana santai itu berlangsung, Clark dan Monty terlihat sedang berbincang serius. Mereka mulai khawatir karena Bellamy dan tim yang dikirim berburu keluar belum memberi kabar sama sekali. Mengingat kondisi dunia yang makin kacau, hujan radiasi yang bisa datang kapan saja, serta ancaman dari kelompok lain, ketidakpastian ini jelas bikin mereka cemas. Tapi apa boleh buat, mereka hanya bisa menunggu sambil berharap tim Bellamy baik-baik saja. Sedikit info juga nih buat kalian para penonton. Kalau kalian merasa bingung kenapa alur waktu terasa lompat-lompat, itu memang sengaja. Latar waktu antar episode di season ini dibuat acak. Kadang hanya selang sehari, kadang 3 atau 5 hari, bahkan lebih. Jadi perubahan suasana atau kondisi karakter bisa terjadi cukup cepat, tergantung kebutuhan ceritanya. Tak lama kemudian, awan berubah menjadi mendung, menandakan akan turun hujan. Dan saat suara petir terdengar, semua orang panik karena menyangka kalau hujan yang turun adalah Black Rain. Mereka berlarian masuk ke kapal Arcadia, kecuali si Jasper. Ia sudah menyerah pada hidup dan tidak peduli lagi mau mati atau tidak. Si Jasper malah nekat menelan air hujan. Lalu ia tersedak-sedak kesakitan. Ketika teman-temannya mulai panik, tiba-tiba Jasper tertawa dan bilang, "Prank." Monty dan yang lainnya nampak benar-benar kesal kepada Jasper. Di kota polis, Ken sedang berbicara melalui radio dengan Abby. Saat ini Abby tengah dalam perjalanan menuju pulau tempat markas Ali berada, menumpang perahu milik Emory. Bersama tim medis dan pengawal, Abby membawa misi penting, menciptakan Nightblood untuk membuat manusia kebal terhadap radiasi. Singkat cerita, Abby dan rombongannya tiba di pulau tempat markas Ali berada. Jarak markas itu sekitar 8 km dari garis pantai. Di tepi pantai, terdapat penanda batas yang tampaknya menandai zona terlarang. Begitu mereka melewatinya, serangkaian drone otomatis muncul dari balik pepohonan dan langsung menembaki mereka. Meskipun Ali telah dikalahkan, sistem pertahanannya masih aktif. Drone-drone itu telah diprogram untuk menyerang siapapun yang mendekat ke wilayah markas. Semua orang berhamburan berusaha mencari perlindungan. Di tengah kepanikan itu, Miller berhasil menembak jatuh salah satu drone menggunakan senapan. Tetapi sisanya masih berkeliaran di udara. Nico yang melindungi Luna dengan tubuhnya terkena tembakan dan tewas seketika. Beberapa saat setelah itu Luna tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Melihat situasi yang semakin kacau, Miller segera mengambil alih komando. "Kita harus mencari Luna. Berpencarlah tapi tetap waspada," ujar Miller tegas. Raven yang kakinya masih belum pulih diminta tetap bersembunyi di tempat aman. Raven tentunya tidak mau hanya tinggal diam. Ia berniat melakukan sesuatu pada drone yang berhasil Miller jatuhkan. Akan tetapi, Raven kesulitan untuk menggapainya dikarenakan drone-drone yang berpatroli langsung menembakinya saat kelihatan. Di momen yang bersamaan, Raven pun melihat Luna yang berjalan menuju dermaga. Drone Ali tidak mau menembakinya dikarenakan Luna sudah keluar dari pembatas area Ali. Di situ langsung saja Raven berlari sekuat tenaga untuk bisa keluar juga dari pembatas area Ali. Untungnya wanita itu berhasil, meskipun harus berjuang sangat sulit akibat kakinya pincang. Raven kemudian menghentikan Luna dengan melancarkan tembakan ke dermaga. Awalnya, Raven menggunakan teknik ancaman. Akan tetapi, lama-kelamaan ia sadar bahwa teknik ancaman itu tidaklah benar. Raven lantas menurunkan pistolnya dan kini mulai menggunakan teknik ceramah no jutsu sehingga Luna pun menjadi tercerahkan dan sadar bahwa dirinya kali ini benar-benar harus menyelamatkan orang banyak. Tapi sebelum itu, Raven meminta bantuan Luna untuk melakukan sesuatu.
Setelah Luna sukses membawa drone-nya kepada Raven, dengan segera Raven pun mulai meretas drone tersebut agar drone-drone lainnya jinak dan tidak lagi menyerang teman-temannya. We can see you. Protecting Ellie's facilities like guard dogs. Can you stop them? Taking fire in the northwoods. Jackson's hit. Over here! We need you, Abby. Kalau dipikir-pikir guys, Raven ini sedari dulu selalu saja menjadi penolong semua orang. Bayangkan jika si Raven tidak ada, pasti Clark dan teman-temannya sudah pada mati sejak dulu. Kalian coba ingat-ingat aja dah, Raven ini banyak sekali jasanya guys. Balik ke Ken yang sedang terlibat perdebatan sengit dengan Octavia. Ia menegur keras karena Octavia mulai terlalu sering membunuh tanpa rasa bersalah. Kau bukan prajurit pembunuh. Kau lebih baik dari itu, Octavia, ujar Ken menegur. Namun Octavia tidak merasa bersalah sedikit pun. Karena itu, Ken akhirnya memecat Octavia dari tim keamanannya dan memerintahkannya untuk kembali ke Arcadia. Beberapa saat kemudian, Ken dipanggil oleh Raja Rohan. Ternyata Rohan dan pasukannya berhasil menangkap Bellamy dan satu rekannya yang sedang berburu di hutan. Echo telah melihat aktivitas pembangunan kembali kapal Arcadia, dan rekan Bellamy secara tidak sengaja mengatakan bahwa kapal itu dibangun untuk melindungi diri dari radiasi. Rohan pun marah besar. Kalian telah membohongiku. Kalian berniat menyelamatkan diri sendiri, seru Rohan. Ken berusaha menjelaskan, tidak, itu hanya rencana cadangan. Kami sedang mengusahakan penciptaan Nightblood agar semua orang bisa selamat dari radiasi, ujar Ken menenangkan. Namun Rohan tidak percaya. Ia merasa bahwa jika hal itu benar, Sky People seharusnya sudah terbuka sejak awal. Mulai sekarang, Sky People dan Tree Crew adalah musuh. Bantai mereka semua, perintah Rohan kepada pasukannya. Rekan Bellamy langsung dibunuh di tempat, sementara Ken dan Bellamy ditahan sebagai sandera. Di Arcadia, Jasper dan Monty merencanakan lelucon untuk Clark. Mereka menyusup ke ruang kerja Clark dan mempersiapkan alat pemadam kebakaran untuk menyemburkan busa. Saat Monty sibuk mengotak-atik alat, Jasper secara tidak sengaja menemukan sebuah dokumen daftar 100 nama orang yang akan diselamatkan. Mereka berdua tercengang. Tidak ada nama Jasper maupun Monty dalam daftar tersebut. Beberapa saat kemudian, Clark masuk dan langsung terkena semprotan busa. Jasper yang awalnya hanya ingin bersenang-senang kini berubah marah. Memangnya siapa kau, Clark, yang berhak menentukan siapa yang hidup dan siapa yang mati? Teriak Jasper penuh emosi. Ia bertekad untuk memberitahukan hal itu kepada seluruh warga. Namun sebelum sempat bergerak, Clark menyetrumnya dengan alat kejut dan memerintahkan para penjaga untuk mengurung Jasper di ruang tahanan. Monty hanya bisa menatap dengan kecewa. Ia tidak menyangka Clark akan bertindak sejauh itu. Singkat cerita, ia berbicara berdua dengan Monty. Monty sebenarnya tidak masalah jika dirinya tidak masuk ke dalam list. Namun yang ia sayangkan adalah sikap Clark yang mulai semena-mena dalam memimpin. Monty merasa tak sepatutnya Clark memenjarakan Jasper seperti itu. Monty juga marah karena Clark tidak memasukkan Harper ke dalam daftar. Di situ Clark mengelak dengan menjelaskan jika dirinya tidak bermaksud jahat. Ia hanya berusaha melakukan yang terbaik untuk semua orang. 100 orang yang ia pilih adalah orang-orang terbaik di Arcadia. Namun Monty benar-benar sudah kecewa dengan sikap Clark sehingga ia nekat mengumumkan kebenarannya pada semua orang tentang kapal Arcadia yang hanya bisa menampung 100 orang. Lalu Monty juga membacakan list yang Clark buat sehingga membuat orang-orang tampak protes dan marah. Clark lalu mulai berusaha menjelaskan pada semua orang semua alasan tentang kenapa orang ini tidak masuk daftar, terus kenapa orang itu masuk ke dalam daftar. Clark sudah memperhitungkannya dengan sebaik mungkin agar yang terselamatkan adalah orang-orang terbaik Arcadia, seperti dokter, ilmuwan, engineer, prajurit handal, dan lain-lain. Akan tetapi penjelasan Clark langsung menuai protes, dikarenakan dirinya dan Bellamy berada di dalam daftar itu. Bukankah Bellamy dan Clark juga hanya orang biasa yang kemampuannya juga biasa-biasa saja? Telo kemudian angkat bicara. Clark dan Bellamy adalah pemimpin yang sangat kuat, tegasnya. Meski begitu, Telo juga tidak menyukai daftar tersebut, meskipun namanya ada di dalam daftar.
Ia lalu mengusulkan untuk menerapkan sistem undian. Jadi ketika mereka sudah selesai membangun dan memperbaiki kapal Arcadia, semua orang akan ditulis namanya dan akan dilakukan undian untuk menentukan siapa 100 orang yang berhak diselamatkan. Dengan syarat, siapapun yang ingin namanya ikut di dalam undian harus mau bekerja setiap hari, agar proses perbaikan kapal Arcadia juga cepat selesai. Mendengar hal itu, untungnya para warga Arcadia menyetujuinya, karena itu adil untuk semua orang. Di saat semua orang mulai bekerja, Clark bertanya kepada Telo, bagaimana bisa undian menjadi pilihan terbaik untuk mereka? Itu sangat beresiko. Bisa saja 100 orang itu berakhir tanpa adanya dokter ataupun engineer. Namun menurut Telo hanya itulah satu-satunya cara untuk bisa menyatukan semua orang. Jika terus melanjutkan rencana Clark, maka tidak akan ada yang mau bekerja, sehingga kapal Arcadia tidak akan bisa digunakan untuk menjadi tempat berlindung bagi siapapun. Sementara itu di Polis, sebelum kembali ke Arcadia, Octavia berencana berpamitan kepada Indra. Namun yang ia temukan hanyalah jejak pembantaian. Mayat-mayat kru berserakan, dan satu orang yang masih hidup dalam keadaan sekarat memberi peringatan. Indra pergi untuk memperingatkan kru. Pasukan Azgeda akan menyerang. Ia juga memperingatkan bahwa pasukan Azgeda tidak hanya akan menyerang kru, tetapi juga Arcadia. Kau harus memberitahu kaum Sky People, mereka juga akan dibantai, ucapnya sebelum menghembuskan nafas terakhir. Tanpa membuang waktu, Octavia segera melesat pergi. Tetapi perjalanan Octavia ke Arcadia tidaklah berjalan dengan lancar, karena dirinya terus dikejar-kejar oleh Echo dan anak-anak buahnya. Lalu sangat disayangkan, pelarian Octavia harus terhenti, sebab dia malah menemui jalan buntu. Tebing yang sangat tinggi membentang di hadapannya. Di bawah sana mengalir air sungai yang begitu deras. Echo yang berhasil mengepung Octavia berkata, "Menyerahlah Skyripa. Raja Rowan memerintahkanku untuk membawamu hidup-hidup." Namun, Octavia tentu saja memilih berjuang sampai mati daripada menyerah. Ia pun melawan si Echo dan anak-anak buahnya sendirian. Dalam momen pergelutan itu, Octavia berhasil membunuh semua anak buah Echo. Akan tetapi, di bagian akhir Echo berhasil mengalahkannya. Bahkan, pedang Octavia pun patah. Dan karena Octavia tidak mau menyerah sampai akhir, dengan terpaksa Echo pun menusukkan pedangnya tepat mengenai perut Octavia. Kemudian wanita itu jatuh terhempas dari ketinggian dan kemungkinan besar meninggoy dunia. Entah kenapa di situ raut wajah Echo nampak syok dan seperti merasa bersalah. Mungkin karena Octavia adalah adik dari Bellamy, satu-satunya Sky People yang mendapat respect dari Echo. Singkat cerita, Echo pun sudah berada di kota Polis dan segera mengabarkan kepada Bellamy tentang kematian Octavia. "Maafkan aku, dia tidak mau dibawa hidup-hidup. Tapi aku bisa pastikan Octavia mati dengan terhormat," ucap Echo sambil menjatuhkan pedang Octavia yang patah. Sekarang Bellamy dan Ken akan dibawa bersama pasukan Azgeda yang akan pergi ke Arcadia untuk membantai kaum Sky People dan merebut kapal Arcadia. They don't understand. Di sisi lain, Abby, Raven, dan rombongan sudah sampai di markas milik Ali yang merupakan sebuah bunker. Awalnya Bang Sam mengira markasnya itu yang gedung mewah berwarna putih guys, ternyata bukan. Ketika mereka memasuki bunker itu, ternyata di dalamnya terdapat ruang laboratorium yang sangat modern dan canggih. Masih sangat bagus dan kinclong karena tak pernah tersentuh manusia selama 100 tahun. Selain itu, di sana juga terdapat energi listrik cadangan, sehingga lampu-lampu dan semua fasilitasnya bisa digunakan dengan baik. Episode 49 lalu ditutup dengan kuda Octavia yang berhasil menemukannya terdampar di tepi sungai.
Meskipun terluka sangat parah, tapi wanita itu masih hidup. Sambil menahan rasa sakit yang luar biasa, Octavia berusaha naik ke atas kudanya dan memberi perintah pada si kuda untuk membawanya pulang ke Arcadia. Thorndred bersambung. Episode 50 dibuka dengan memperlihatkan Raven, Abby, dan Jackson yang berada di laboratorium Ali. Lebih tepatnya Becca, karena Becca lah yang membangunnya. Mereka masih mencari cara untuk membuat serum Nightblood dengan menggunakan sampel darah Luna. Tapi mereka masih dihadapkan dengan kebuntuan. Sudah beberapa kali percobaan mereka yang gagal. Di situ tiba-tiba saja Raven berhalusinasi melayang-layang layaknya berada di luar angkasa. Betul, itu hanya halusinasi. Di dunia nyata Raven kejang-kejang. Untung saja dia cepat ditangani oleh Abby menggunakan obat penenang. Oh my god, Raven kenapa tuh? Beberapa saat kemudian Raven pun sudah siuman. Entah sesuatu apa yang menyebabkan Raven mengalami kejang. Tetapi di situ tiba-tiba Raven menyadari mengapa percobaan serum Nightblood mereka selalu gagal. Itu dikarenakan serum Nightblood hanya bisa dibuat di luar angkasa. Karena supaya komponen-komponen kimianya bisa aktif dan berikatan, percobaan itu haruslah dalam kondisi tanpa gravitasi. Sehingga reaksinya akan stabil. Contoh gampangnya, bayangkan kita ingin mencampur minyak dan air. Kalau diaduk di kondisi biasa mereka akan tetap terpisah, bukan? Nah, di luar angkasa, sifat cairan bisa berubah karena tidak ada gravitasi. Partikel-partikelnya bisa menyebar lebih merata, memungkinkan campuran serum seperti Nightblood bereaksi dengan sempurna. Itulah alasan kenapa Becca saat itu berada di luar angkasa saat berusaha menciptakannya. Tapi gimana caranya kita keluar angkasa, Raven Raven? Tanya Abby. Tiba-tiba saja Raven mengetahui bahwa di fasilitas lab tersebut terdapat sebuah roket canggih yang bisa mereka gunakan untuk pergi keluar angkasa. Namun sebelum itu ada hal yang membuat Abby khawatir dan perlu diperiksa terlebih dahulu, yaitu otaknya Raven. Dengan alat pemindai yang dipasang di kepala Raven, Abby dan Jackson mulai menganalisis aktivitas otak Raven. Di monitor terlihat bahwa Raven menggunakan sebagian besar kapasitas otaknya, sesuatu yang sangat tidak umum. Ketika mereka memperbesar tampilan ke area tulang temporal, tampak sebuah anomali mencurigakan, menyerupai titik gelap di jaringan otaknya. Jackson mencurigai adanya pendarahan kecil yang menekan area sekitar, berpotensi mengganggu aliran darah ke otak. Itu bisa menjadi tanda awal kerusakan neurologis serius. Namun Abby belum bisa memastikan apakah kondisi itu sudah berkembang menjadi stroke. Abby mulai menyusun benang merah dari semua gejala yang dialami Raven. Peningkatan kemampuan mental, halusinasi, euforia, sakit kepala, semuanya tampak saling berkaitan. Ya, jika kalian ingat, Raven belakangan ini menjadi lebih jenius dan lebih pintar. Dia bahkan bisa melakukan pemrograman komputer saat membantu menghancurkan City of Light. Padahal kan Raven ini hanya seorang mekanik, bukan seorang programmer. Ali pernah memperingatkan bahwa ledakan EMP yang digunakan untuk mematikan chip Ali bisa menyebabkan kerusakan otak. Dan itulah yang terjadi pada Raven. Raven akhirnya menyadari satu kebenaran yang mengejutkan, yaitu sisa kode Ali masih tertinggal di dalam otaknya. Saat EMP digunakan untuk membakar chip Ali yang tertanam di kepalanya, proses itu tidak seperti saat Clark menghentikan Ali dengan cara yang benar, yaitu melalui saklar kematian yang mematikan sistem dari dalam. Apa yang terjadi pada Raven justru sebaliknya. EMP yang membakar chip miliknya tidak mematikan sistem dengan aman, tapi seperti mencabut kabel listrik dari komputer yang sedang menyala. Bayangkan sebuah komputer yang masih menjalankan banyak program dan tiba-tiba listrik padam sebelum sempat dimatikan dengan benar. Sistemnya memang mati, tapi jejak file dan memori yang belum tersimpan dengan benar bisa rusak atau justru tertinggal dalam bentuk aneh di sistem. Itulah yang terjadi pada otak Raven. Potongan kode Ali masih tertinggal menyatu ke dalam pikirannya, termasuk sebagian dari pikiran Becca, pencipta Ali itu sendiri. Dan dari sanalah Raven mendapatkan pengetahuan yang sebelumnya tidak pernah ia pelajari. Pengetahuan tentang hal-hal teknis rumit termasuk keberadaan roket yang disembunyikan di fasilitas itu. Namun, hasil pemindaian otak menunjukkan sesuatu yang sangat mengkhawatirkan. Abby menyadari bahwa kerusakan di otak Raven sudah tidak bisa dihentikan. Cepat atau lambat, kondisinya akan memburuk dan merenggut nyawanya.
Tapi semakin Raven memaksakan diri untuk berpikir dan menganalisis, semakin cepat kehancuran itu terjadi. Artinya, Raven akan tetap mati. Hanya saja jika ia terus menggunakan kemampuan berpikirnya, ia akan mati lebih cepat dari seharusnya. Tapi justru itulah yang Raven pilih. Bagi Raven, tak ada gunanya bertahan hidup lebih lama jika itu berarti hanya menunggu semuanya berakhir. Ia memilih menggunakan sisa waktunya untuk melakukan sesuatu, mencoba menciptakan serum Nightblood dan menyelamatkan semua orang. Di tengah ketegangan, Jackson sempat bertanya pada Abby, kenapa dia tidak mengalami efek yang sama setelah EMP, padahal dia dan Raven terkena dampaknya. Abby menjelaskan bahwa reaksi trauma otak tidak selalu sama. Setiap orang memiliki respon yang berbeda terhadap kerusakan saraf, dan dalam kasus Raven, kerusakan itu muncul bersamaan dengan peningkatan aktivitas otak yang tidak biasa. Kode dari Ali masih aktif di dalam pikirannya, dan itu terus menekan batas kemampuan otak Raven. Beralih pada Octavia yang nampak sudah tak mampu lagi bertahan di atas kudanya. Lukanya terlalu parah membuat wanita itu terjatuh. Namun tanpa disangka, ada seseorang yang berhasil menemukan Octavia, dan orang itu adalah Ilian. Singkat cerita, ternyata Ilian cukup baik hati mau menolong Octavia dengan mengantarkannya ke Arcadia. Untungnya Octavia masih kuat memberitahu Clark bahwa Rowan bersama kaum Azgedanya akan datang ke Arcadia untuk menyerang. Setelah itu Clark pun menyuruh para petugas medis untuk memberikan pertolongan kepada Octavia. Sedangkan dirinya dan pasukan penjaga Arcadia akan mengatur strategi untuk menghentikan Azgeda. Beruntung di situ Monty memiliki sebuah rencana. Singkat cerita, kita pun akan diperlihatkan dengan Rowan bersama ratusan prajuritnya yang berjalan berbaris menuju Arcadia. Namun, langkah mereka terhenti karena di depan sana ada seseorang yang sudah menunggu, yaitu Clark Sukelark. Awalnya bangsa Azgeda bersiap untuk memanah si Wanheda. Tapi sedetik kemudian, mereka menyadari bahwa raja mereka sudah menjadi target menembakkan pasukan Sky People. Jika mereka macam-macam dengan Clark, Rowan dipastikan akan mati. Asians are in it, not the Ice Nation. Aku hanya ingin kita bicara. 10 menit saja, Rowan, seru Clark. Untungnya Rowan menuruti permintaan wanita itu. Ia turun dari kudanya lalu berjalan mengikuti Clark menuju sebuah gua di mana mereka berdua akan bernegosiasi. Namun, masalah lain datang. Si Riley yang menyimpan rasa dendam karena pernah disakiti oleh bangsa Azgeda malah berniat menembak mati Raja Rowan. Dia seharusnya tidak ikut dalam misi ini, tapi diam-diam Riley ikut untuk membalas dendam. Monty yang menyadari hal itu berusaha membujuk Riley melalui radio sampai pria pendendam itu mau menurunkan senjatanya. Namun beberapa saat kemudian Riley menghilang dari posisinya. Sudah tidak ada, pria itu lenyap. Kata rekan yang bersama Riley, dia pergi sebentar untuk buang air kecil. Tapi anehnya Riley membawa senapannya. Alhasil Monty pun bergegas untuk melakukan sesuatu. Ia berjalan ke arah pasukan Azgeda sambil mengangkat tangan. Dan kemudian segera menjelaskan tentang Riley kepada Echo. Untuk menghentikan Riley, Bellamy mengajak Echo untuk pergi bersama. Karena jika hanya Echo yang pergi, pasukan pengintai Arcadia di atas bukit akan menembak. Setelah Echo setuju, pergilah dia bersama dengan Bellamy untuk mencari Riley. Saat ini, Clark dan Rowan sedang berdebat. Clark berusaha ingin berdamai dan meyakinkan Rowan bahwa kapal Arcadia hanyalah rencana cadangan. Rencana mereka sebenarnya adalah menciptakan Nightblood untuk semua orang. Awalnya, Rowan tidak mau mendengar apapun dan ia tetap berniat untuk merebut kapal Arcadia. Hingga Clark di situ memberi penawaran untuk berbagi tempat kapal Arcadia dengan kaum Azgeda. 50-50. 50 slot untuk Sky People dan 50 slot untuk bangsa Azgeda. Akhirnya Rowan setuju untuk berdamai setelah mendengar penawaran tersebut. Setelah itu, mereka pun mengikat janji dengan salaman darah. Sementara di luar gua, terlihat Riley sudah pasang posisi menembak, siap untuk membunuh Raja Rowan ketika dia keluar bersama Clark. Kembali ke Arcadia, nampak Octavia sudah diobati sepenuhnya, dan saat ini dirinya tengah dirawat oleh Nayla. By the way, Octavia lupa akan seseorang yang sudah membawanya ke tempat ini.
Ia pun terkejut saat diberitahu bahwa orang yang menolongnya adalah Ilian. Yap, Ilian sendiri saat ini sedang berjalan di koridor kapal Arkadia yang sepi, menarik sebuah gerobak yang berisikan cairan mudah terbakar. Alamak, apa yang akan dilakukan oleh Ilian tuh? Di sisi lain, Bellamy dan Echo sudah berhasil menemukan Riley. Terlihat Echo langsung saja hendak memanah si Riley. Akan tetapi, Bellamy menghentikannya. Ia sebisa mungkin berusaha membujuk dan meyakinkan Riley untuk mengurungkan niatnya membunuh Rowan. Karena semua orang akan mati jika sampai Riley menarik pelatuk senapannya. Peperangan besar dan pertumpahan darah akan terjadi. Setelah diingatkan akan semua resiko itu, untungnya Riley tersadar dan tidak jadi membalas dendam membunuh Raja Rowan. Bellamy dan Echo menarik napas lega. Pada saat yang sama di Arkadia, Ilian sudah berada di ruang server Arkadia, di mana di ruangan itu di bawahnya terdapat ruang mesin yang bisa meledak jika terbakar. Dan ya, si kunyuk Ilian berniat untuk melakukannya. Tiba-tiba saja, Nilah dan Octavia datang ke sana, berusaha menghentikan Ilian. Namun mereka sudah mengeluarkan ceramah no jutsu pun tidak mempan. Kebenciannya terhadap teknologi membuat Ilian tetap menjatuhkan obor di tempat itu sehingga Bellamy, Echo, Clark, dan Rowan dari hutan bisa melihat kepulan asap dari arah Arkadia di kejauhan. Mereka berempat tentu saja menyadari bahwa kepulan asap itu menandakan hal buruk telah terjadi di Arkadia. Singkat cerita, Bellamy, Clark, Rowan, dan Echo sudah sampai di Arkadia saat hari sudah gelap. Tapi keadaan di sana jauh dari kata gelap. Terang benderang karena api yang besar melahap habis kapal Arkadia dan menghancurkannya. Meskipun beberapa orang luka-luka, tidak ada satupun korban dalam insiden itu. Octavia langsung saja memberitahu semua orang bahwa pelaku pembakaran kapal Arkadia adalah Ilianto. Di akhir episode, Abby melihat Clark seolah-olah terluka karena radiasi. Tapi itu bukan kejadian nyata, itu hanyalah halusinasi. Otaknya sedang terganggu karena stres berat dan efek sisa dari EMP yang membuatnya melihat ketakutan terbesarnya bahwa Clark bisa mati jika mereka gagal menciptakan Nightblood. Apakah Abby juga akan mengalami kerusakan otak seperti Raven nantinya? Entahlah, yang jelas The 100 bersambung.